Hey brother, selamat datang kembali. Di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian, dan gue juga akan nge-review USB Lightning tuh, USB-A. Ini mereknya cukup ternama, cukup bagus juga. Dia harganya murah, tapi nggak murahan, mahal juga nggak terlalu kemahalan. Ini adalah USB MacDudu. Gue kasih tahu ke kalian. Ini USB-nya. Ini USB-nya Lightning to Type A. Ini kenapa gue beli ya, karena gue butuh USB ini. Sebenarnya gue pengen compare sih ke yang originalnya juga, original dari Lightning ke USB-C, karena barangnya lagi nggak ada, ketinggalan. Jadi mohon maaf ya. Dan gue juga pastinya nanti akan ngetes, dan gue juga akan nge-review, akan ngasih tahu ke kalian kelebihan dan kekurangannya USB ini. Karena apa yang gue rasain, apa yang pernah gue alamin di USB ini, itu ya banyak kelebihan dan banyak kekurangan juga. Langsung saja kita unboxing, kita buka. Nah, ini USB-nya, bisa kalian lihat. Ini sebenarnya udah gue pakai. Oke ya. Ini kenapa gue pakai dulu ya, karena gue pengen tahu bagusnya di mana, jeleknya di mana, dan gue akan kasih tahu ke kalian. Oke, langsung saja kita buka. Kita buka pelan-pelan. Nah, ini sebenarnya udah gue buka kan, dan gue setup lagi seperti semula. Dan ini penampakan depannya. Oke, ini ada yang jatuh. Nah, jadi penampakan depannya itu seperti ini. Ini USB-nya, ini isinya. Dan ini ada kartunya. Nggak tahu nih kartu apaan, kita baca dulu. Nah, dapat 2 kartu ini ya. Oke, kita taruh sini dulu. Oke, kita taruh sini. Dan gue akan bacain, dan gue akan lihat nih. Ini kartu manual, user manualnya, cara pemakaian, dan juga keterangan dari si Lightning. Oh ya, dan satu lagi nih, ini USB Lightning ini dia di ujungnya itu ada lampunya, ada lampu warna hijau. Dia berkedip nih, jadi dia berkedip. Ini sih keterangannya dia support fast charger ya. Jadi ini support fast charger nih. Nah, bisa kalian lihat ini support fast charger, tapi di keterangan ini current maksimalnya itu 3 ampere teman-teman. Jadi ini nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lambat juga pengisiannya. Jadi menurut gua kalau pengisian daya yang santai, yang nggak terlalu buru-buru, ini worth it sih. Ini worth it. Oke, kita buka dulu. Awas nih teman-teman, kita minum dulu. Sorry. Enak banget. Sorry ya, gue sambil minum. Karena suara gue agak bindeng, gue agak pilek-pilek sedikit sih, tapi udah sembuh. Bukan COVID ya, bukan. Jadi ya, enggak lah, jauh lah dari COVID. Udah tes kok. Udah tes antigen, PCR juga udah pernah. Jadi aman dari COVID. Nah, kita kembali lagi ngebahas USB ini. USB ini kalau gue bilang build quality-nya cukup bagus nih. Bisa kalian lihat juga nih. USB ini cukup bagus. Kenapa gue bilang cukup bagus? Karena memang materialnya itu solid gitu, solid. Dia tuh harganya murah, harganya terjangkau, tapi kualitasnya itu solid gue bilang. Karena dilihat juga enak, dipegang juga enak. Nah, ini juga di sini ada tulisannya nih. Di sini ada tulisannya MacDudu. Nggak tahu MacDudu atau MacDodo. Soalnya ada juga yang bilang MacDodo. Di sini ada tulisannya Digital Life. Nah, bisa kalian lihat nggak? Nih, di sini ada tulisannya Digital Life. Nah, di ujungnya sini ini ada lighting warna hijau, ini ada lampu warna hijau, ada lampu warna hijau. Dan
ini tuh berkedip. Jadi di saat kalian nggak dicolokin nih ke handphonenya, nggak dikonekin ke handphonenya, dia nggak akan berkedip lampunya. Dia akan lampunya akan standby warna hijau. Oke, ini akan standby warnanya. Begitu dicolok baru dia bisa berkedip. Itu tandanya pengisian. Dan di dalam sini dia terdapat IC atau mungkin ya semacam rangkaian elektroniknya lah, ini untuk auto cut off di sistem USB ini. Jadi USB ini cukup bagus sih, cukup worth it. Tapi sepengalaman gue pakai USB ini itu ngecas buat di iPhone 12 Pro Max itu dia agak sedikit lambat. Beda banget sama di kabel originalnya. Kalau kabel originalnya tuh bisa cepet banget, bisa dalam waktu 30 menit itu bisa sampai 50% lebih, kurang lebihnya ya. Itu pengalaman gua. Dan ini Mac Dudu ini dia nggak terlalu cepet-cepet banget gitu, karena dia maksimal karnya di sini tuh tertera 3 ampere ya. Nih kalian bisa lihat nggak di sini nih. Di sini nih, di sini mungkin bisa kalian bisa lihat di sini. Di sini maksimal karnya 3 ampere. Nah, jadi gue sih nggak terlalu ngerekomenin buat kalian yang suka ngecas buru-buru, karena USB ini sedikit agak lambat tapi aman. Dan material USB ini sendiri, kabelnya kita buka. Materialnya sendiri ini di sini keterangannya ini bahan dasarnya itu kabelnya aluminium alloy. Ya, ini bahan dasarnya ini aluminium alloy. Di sini aluminium alloy dan kabelnya itu berbahan nilon, teman-teman. Jadi gue bilang ini build quality-nya sendiri ini solid, cukup solid. Ya bisa gue bilang juga cukup solid banget sih, karena gue suka banget nih sama build quality-nya dia. Nggak main-main gitu. Jadi memang tuh dari perekatnya ini juga, pengikat kabelnya juga bagus gitu, nggak kelihatan yang murahan banget gitu. Dia harganya 125.000, cukup terjangkau tapi nggak murahan gitu. Oke, kita coba nyalain ya, kita coba tes dulu pakai apa ya, pakai power bank aja kali ya gitu nih. Gue punya power bank, ini power bank dari Acmic. Power bank dari Acmic ini dia bisa ngecharge sampai 3.0. yes, ini bisa Qualcomm 3.0 quick charge. Jadi kita coba nih, kita coba colokin. Nah, ini USB-nya kita coba colokin ya. Nice. Nah, tuh. Ini nyala nih. Ini nyala warna hijau. Coba kalau kita matiin. Nah, ini mati. Kondisi mati. Nah, ini nyala. Ini nyala kan? Nah, ini tandanya standby. Jadi memang nggak dicolok, memang seperti ini dia itu warnanya hijau, nyala, standby. Ketika dicolokin ke handphone kalian, itu dia kedip cepat. Itu dia fast chargingnya bekerja. Tapi kalau kedipnya lambat, dia pengisian dayanya dia berkurang. Jadi dia diperlambat. Memang seperti itu cara kerjanya, supaya baterai kalian awet. Jadi kayak gitu. Nah, kenapa ini nggak gua colok? Kenapa? Karena handphonenya nggak ada. Handphonenya dipakai buat kamera ini. Jadi gitu. Jadi gua kamera ini tuh gua pakai kamera iPhone 12 Pro Max. Jadi gua nggak bisa nyobain nih. Ya sorry ya. Ya nanti gua cuman bisa ngetes ini aja seperti ini ya, nanti juga kalian bisa tahu sendiri lah. Dan gue bilang sekali lagi, ini build quality-nya ini
cukup bagus bisa gue bilang bagus banget, dan juga solid. Ini tuh kalau ditarik-tarik gini dia nggak takut putus gitu loh, karena memang solid banget, kuat gitu, bagus gitu, dan gue suka gitu. Gue pikir kondisinya bakalan biasa aja kali ya, dan ternyata memang bagus gitu. Dan kelebihannya di USB MacDudu ini, kelebihannya tuh apalagi ya, udah sih nggak ada sih. Jadi kelebihannya cuma itu aja. Kelebihannya ya ini bahannya aluminium alloy, dan ini juga bahannya nilon kabelnya ini. Ya yang pasti ini solid banget. Ini bagus banget, gue bilang ini bagus banget. Oke. Dan MacDudu ngeklaim di sini terdapat dan tertanam IC-nya berfungsi buat automatic cut off. Di saat baterai kalian udah penuh mencapai 100%, dia bakal otomatis akan cut off sendiri powernya, jadi nggak akan overcharger, nggak perlu khawatir baterai kalian akan cepat rusak. Ini kelebihannya, dan juga bahannya yang solid gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau yang beli USB Lightning atau mungkin USB-C juga dia tersedia juga, micro USB juga dia tersedia. Jadi jangan khawatir, nggak cuma ada USB Lightning aja, banyak kok variannya gitu. Dan panjangnya juga ada yang 1,2 meter dan juga ada 1,8 meter. Jadi yang 1,8 meter tuh panjang banget. Jadi kalian nggak usah khawatir ada pilihannya, nggak perlu khawatir kepedekan ataupun kepanjangan gitu kan. Jadi ini hanya review singkat gua, dan juga gua juga cuman kasih tahu ke kalian kelebihan dan kekurangannya, dan gue juga nggak bermaksud buat ngejelekin produk ini atau bagus-bagusin produk ini, karena juga gue nggak di endorse juga sih teman-teman. Jadi ya gue review apa adanya, apa yang gue alamin gue kasih tahu ke kalian. Terima kasih sudah menonton, dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.